Warga Desa Kemantren gencarkan kerja bakti untuk persiapan Sidoresik di Kali Cerung. Akurat TV News Sidoarjo, upaya pemerintah Desa Kemantren untuk mengikuti Lomba Sidoresik 2023 ini salah satu langkah untuk menjalankan program pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan mengikuti program Sidoresik sendiri merupakan program menjaga kebersihan sungai sehingga kawasan sungai agar bisa dimanfaatkan. Di tahun 2023 ini, program Sidoresik putaran kedua yang dikomandoi oleh Ning Sasa Sapaan istri dari Bupati Sidoarjo Gus Muhdor kembali dilanjutkan. Program Sidoresik 2023 bertema, Kali Resik, Wargane Becik, Kolaborasi Pemkab Sidoarjo. Tujuan besar program Sidoresik selain sungai bersih dan indah adalah pelestarian lingkungan melalui kreativitas pengelolaan sungai sebagai area wisata, olahraga, pengembangan UMKM dan edukasi lingkungan yang dimiliki desa di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan utama lainnya program Sidoresik juga akan ada pembentukan kader peduli sungai di setiap desa di 18 kecamatan di Sidoarjo. Karena capaian keberhasilan Sidoresik tidak akan berjalan terus tanpa adanya partisipasi warga untuk terus menjaga kebersihan, keindahan sungai. Ketua Sidoresik Pemerintah Desa Kemantren, Bambang Irawan, SPD mengatakan, dengan menunjukkan kebersamaan warga di hamparan Kali Cerung dan warga Desa Kemantren untuk melaksanakan kerja bakti, sebagai tanggung jawab bersama agar Kali Cerung bisa lebih indah dan bersih dari buangan sampah maupun kotoran yang lainnya, ujarnya. Diadakannya kerja bakti setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu merupakan kepedulian warga masyarakat Desa Kemantren untuk persiapan Lomba Sidoresik tahun 2023 ini. Saya perlu kami sampaikan bahwa program Lomba Sidoresik tahun 2023 ini kemarin pada bulan September, pertengahan bulan September, minggu kedua akhir, itu mulai dibentuk kepanitiaan, dan setelah itu besoknya kami langsung turun, langsung action dengan panitia kecil. Ya. Jadi sebelumnya kami pelajari dulu bagaimana sih Sidoresik itu, apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Setelah Pak Bupati di VIP Hotel tanggal 30 Agustus untuk launching itu kami pelajari. Oh, tujuannya seperti ini, sehingga kami punya konsep bagaimana dan apa yang harus saya kerjakan untuk Sidoresik, dan tahapan-tahapan untuk Sidoresik yang sudah saya lakukan, yaitu di proposal. Alhamdulillah Kemantren masuk di 20 besar. Kami tiap hari untuk bekerja dan selalu bergerak untuk kebersihan kali sebagaimana tujuan Sidoresik. Di 20 besar ini kami tiap hari membaur dengan masyarakat, termasuk kemarin dari ibu-ibu kakak hari Jumat, hari Sabtu kemarin itu untuk warga perwakilan tiap RT di RW 1 sebelah barat jembatan, dan hari ini hari Minggu itu sebelah timur jembatan untuk perwakilan dari tiap RT masing-masing 2 tenaga, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Untuk proses pengecatan alhamdulillah ini sudah tuntas ya, tinggal penyempurnaan untuk bagaimana menambahi agar lebih indah dan bersih. Dan alhamdulillah pada hari ini teman-teman dari warga seluruh RW 2 dan 1 ini sudah luar biasa partisipasinya untuk mengangkat sampah yang ada di dasar sungai. Jadi nanti pada saat sore nanti bisa kita lihat hasilnya, debit air kita naikkan ya, dan penyempurnaan pengecatan, terus ditambah lagi tadi malam jam 11:30 malam kami bersama tim teknis lampu ini sudah menyurvei lokasi dan bagaimana nanti penempatannya. Dan mudah-mudahan tolong Mas didoakan Kemantren bisa sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintahan desa. Kami tidak main-main untuk mempersiapkan ini, dan di 20 besar ini pun ya, ini sudah luar biasa antusias warga ya. Jadi termasuk adik-adik Karang Taruna, saya minta untuk konsepnya nanti bagaimana ya, karena judulnya sudah jelas itu ya. Jadi peran sungai di era milenial ini sangat menggugah menggelitik sekali bagi kami untuk lebih semangat.
Nah, begitu. Terus ya untuk tahapan yang sudah dilakukan kalau di sini wilayah RT berapa? Oke, untuk tahapan yang sudah kami lakukan, karena kami titik lokasinya ada di 4 RT, yaitu RT 4, RW 5, RW 2 itu ada di sisi sebelah barat jalan raya, yang sisi timur adalah RT 8 dan 9 masing-masing di RW 2 semua. Dan alhamdulillah kalau masnya waktu itu tahu bagaimana sejarah kali ini ya, ini luar biasa karena kali ini adalah kali buangan. Otomatis buangan dari limbah sawah, dari limbah rumah tangga, dan kalau hujan itu banjir. Apalagi di titik yang saya berdiri ini namanya kali Godek ya. Ini sudah sampahnya luar biasa dan mengakibatkan banjir. Itu Mas. Ya, alhamdulillah sekarang sudah Alhamdulillah, ini setelah kami bergerak mulai nol ya, kami tanpa bantuan alat berat, semuanya manual. Alhamdulillah bisa mewujudkan harapan kami, meskipun sekarang masih terus berproses kami ya, terus berproses ya. Demi apa? Demi mewujudkan dari harapan Sidoarjo yang diprogramkan oleh pemerintah daerah Pak Gus Mudor ya. Kira-kira nanti desainnya itu seperti apa? Ya, untuk desain ya, satu sasaran kami bersih dulu, sungai bersih dan hijau, termasuk di pinggir-pinggir sungai, di bibir sungai itu ada tanaman toga, ada tanaman penghijau ya. Terus di titik yang kami berdiri ini nanti, ini adalah titik untuk ada spot ya. Terus didukung dengan sekarang itu bunga-bunga milik warga yang sangat mendukung sekali, termasuk pengecatan ini semakin cantik dan indah dan bersih gitu. Ini kan saya lihat dari kegiatan pada terus komunitas partisipasi dari Karang Taruna mungkin kita sudah disosialisasikan. Sudah, kami ketemu dengan adik-adik Karang Taruna pada beberapa hari yang lalu. Saya sampaikan bahwa desa punya hajat yang namanya ikut lomba resik. Ini program pemerintah daerah yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk adik-adik Karang Taruna. Tadi sudah saya jelaskan, adik-adik Karang Taruna saya minta bantuan pemikiran. Selain itu bantuan fisik yang berupa kerja bakti nanti kami jadwal, karena 2 hari ini adik-adik Karang Taruna sedang melakukan pelatihan di Pajat, begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Kami dan saya terima kasih. Ini sebagai alat mediasi kami, media untuk menyebarluaskan kepada masyarakat Sidoarjo pada khususnya agar tahu bahwa kemantren seperti ini sekarang. Gitu. Terima kasih. Ya, harapan kami selain kali ini menjadi bersih, resik, indah, ya, dan orang-orang tidak lagi jijik bila berada di sungai. Dan ini nampak sekali dari hasil yang sudah saya kerjakan, kita kerjakan bersama warga, ini menjadi ikon baru untuk desa Kemantren. Ya, ini padahal fasilitas belum lengkap, ya. Ini belum lengkap. Ini hanya sebatas seperti ini, warga itu sudah antusias. Termasuk dari lembaga pendidikan. Kemarin hari Jumat minggu yang lalu itu sudah ada di SD Kemantren 1 kelas 5 itu dibawa ke sini. Setelah tahu bahwa kali ini bersih, indah karena sudah tercat dan sekitarnya ada banyak tanaman, menjadi senang dan tertarik. Dan kan outbound Pak ya? Oh, bisa juga kalau outbound, monggo. Nanti kedepannya itu nanti terkonsep ya. Termasuk karena kita berdekatan langsung dengan sawah ya, dengan sawah otomatis adik-adik kita dekatkan dengan alam. Ya, bagaimana kehidupan desa itu kayak apa gitu ya. Jadi kebetulan
posisi kita ini berdekatan dengan sawah, otomatis adik-adik yang beredukasi di sini itu seneng ya, bahkan nggak mau pulang ya, berfoto-foto ya di sini ya, termasuk terima kasih kepada Pak gurunya ya, dengan sabar mendampingi anak-anak didiknya, termasuk nanti untuk yang apa namanya yang SL, SMP, SMK, karena di Kementerian ada tingkat pendidikan mulai TK sampai SMK. Untuk SMK dan SMP nanti juga turut berpartisipasi menghantarbaini bagaimana Sido Resik di Kementerian ini agar menjadi sukses, begitu. Kami akan terus melakukan tanggung jawab dalam menjaga serta merawat Kali Cerung ini dalam beberapa bulan ke depan bahkan seterusnya, tambahnya. Reporter Akurat TV News melaporkan. Mas, setelah program Lomba Sido Resik ini digulirkan, harapan saya pertama itu sederhana. Bagaimana Sungai Cerung ini yang dulunya kumuh, dulunya jorok, itu menjadi lebih indah, airnya bisa mengalir, tidak ada lagi gundukan-gundukan tanah maupun sampah di dalamnya, dan ini sudah kami lakukan. PR saya yang mudah-mudahan ini bisa terwujud adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat. Ini yang sulit, karena kami harus mendatangi kelompok-kelompok orang yang sepanjang bantaran sungai. Bagaimana caranya menjaga? Kita sudah berupaya untuk melakukan hal yang terbaik menurut saya, menurut kami, ini agar terjaga terus. Nah, berkesinambungan ini tidak bisa terwujud tanpa ada perilaku masyarakat yang berubah, ikut memiliki, ya, mempunyai rasa ikut memiliki sungai. Sungai tidak lagi sebagai tempat buangan, tapi dijadikan tempat keindahan, dan dia akan kerasan bila melihat sungai. Jadi sekarang banyak tempat-tempat nongkrong anak-anak yang di pinggir sungai, ya. Jadi tidak ada lagi bau yang busuk, airnya mengalir dengan deras, ya. Terus lagi ditambah lagi kanan kiri sudah kami kerjakan dengan permainan warna, ya, penambahan fasilitas di sekitar sungai, termasuk ini yang terbaru yang mendapat partisipasi dari masyarakat adalah tempat duduk santai, itu nanti ada ditambah juga, dan juga di lingkungan tidak hanya di tempat titik lomba, tapi di sekitarnya termasuk di Sungai Purboyo itu sudah dikerjakan oleh warga tanpa kita minta, ya. Itu dulunya begitu jorok dan kumuh, dan sampah encang gondok termasuk tanah itu sudah tersingkirkan
termasuk sekarang sudah dicat. Jadi begini Mas, untuk kedepannya, karena sesuatu yang instan itu bisa kita kerjakan, tapi bagaimana untuk memelihara kelanjutan sampai akhirnya nanti, sampai dan seterusnya, agar sungai ini menjadikan sesuatu yang sudah kami sampaikan di awal, menjadi ikon, salah satu ikon desa, bahwa kebersihan itu penting. Dan yang perlu Mas ketahui bahwa sejak kenapa kami memilih sungai ini, ya, di Kemantren pada tahun 2020 ya, itu ada yang namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat yang khusus menangani sampah. Awalnya dari situ dulu, sebelum ada KSM, luar biasa penumpukan sampah ya, bahkan itu cenderung untuk mengakibatkan banjir. Dan setelah ada KSM, tanpa ada biaya dari pemerintah desa, dan kebetulan saya ketuanya, ketua KSM waktu itu, dengan swadaya masyarakat bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran tentang pengelolaan sampah. Jadi kerja kami waktu itu hanya mengangkut sampah yang sudah ada di rumah-rumah tangga, dikeluarkan di tas kresek, terus petugas, kami punya 4 petugas untuk mengangkut sampah, dibawa ke TPS Tulangan. Jadi alhamdulillah sekarang kalau Kali Cerung menjadi pilihan objek lomba Sidoarjo ini sangat tepat sekali. Begitu Mas. Terus sejauh ini sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar Kali Cerung ini sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah. Pertama lewat pemerintahan desa, dengan terbentuknya panitia itu pada saat itu mengundang seluruh lembaga RT RW dan tokoh masyarakat bahwa Kemantren mengikuti lomba Sidoarjo satu-satunya perwakilan dari Kecamatan Tulangan. Dan kami selaku ketua ini menyampaikan sosialisasi terhadap warga sasaran, RT sasaran. Seperti tadi malam saya turun pada saat rapat warga di RT 8, saya sampaikan bahwa salah satu titik yang menjadi objek itu adalah RT 8, dan kami selalu mengedukasi itu.